Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Samuel 22 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sundenggat dodalan ni depata, pitado hata ni Jehovah, ibana do lobbu-lobbu ni sude halak na marhaporusan tu ibana. Jalan Allah sempurna, sabdanya murni. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita diciptakan dengan sungguh amat baik. Tetapi kita memiliki kelemahan. Terkadang kita tergoda hanya fokus kepada kekuatan dan kelebihan atau keunggulan yang ada dalam diri kita. Memaksimalkannya untuk menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang yang ada di sekitar kita. Ternyata, jika kita menelusuri dan mengamati bahwa sebagai manusia ciptaan Allah, kita masing-masing memiliki kelemahan. Jika kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, semua memiliki kelemahan, kecuali Yesus begitu ya, yang adalah manusia yang sempurna, yang tidak berdosa. Dengan kelemahan yang ada dalam diri setiap orang, Allah bekerja dan menyatakan kuasa-Nya, kasih-Nya. Terlebih kita sendiri yang memiliki kelemahan tersebut semakin mengenal diri kita dan semakin mengenal kebaikan Tuhan. Adalah lebih baik mengakui dengan jujur kelemahan yang ada dalam diri kita daripada menyembunyikannya dan menutup-nutupinya. Paulus mengakui kelemahan yang ada dalam tubuhnya yang disebut dengan duri dalam daging. Tetapi justru dalam kelemahannya dia mengatakan, cukuplah aku dengan kasih karunia Allah. Dengan kelemahan yang di dalam dirinya, yang ada dalam dirinya, menjadi alat mencukupkan diri dengan kasih karunia Allah. Mengakui dan menerima kelemahan yang ada dalam diri masing-masing akan memungkinkan kita menjadi lebih bebas mengekspresikan pengenalan kita akan Tuhan. Daud adalah pemain musik terampil yang memainkan kecapi untuk Saul. Daud menyadari dan menyesali kesalahan yang telah dia lakukan terhadap Uria dan Batsheba. Tetapi Daud memahami kesetiaan Allah dan menulis nyanyian ini dari perspektif Allah. Dia mengetahui bahwa Allah sudah menyucikan dia kembali. Daud tidak menyangkal apa yang telah dia perbuat akibat dari kelemahannya, akibat dari kurangnya pengendalian dalam dirinya. Tetapi dengan pengakuan tersebut, Daud menyadari jalan Tuhan yang sempurna yang telah nyata bagi dirinya sendiri. Apa yang disabdakan oleh Tuhan adalah murni dan itu untuk kebaikan dari setiap umat ciptaannya. Daud telah mengalami bagaimana dilepaskan oleh Tuhan dari cengkeraman dan pengejaran Saul. Dia juga sudah mengalami bagaimana keadilan dan kasih Allah bagi Daud. Sehingga dari semua pengalaman ini, Daud menyanyikan pujian bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, marilah kita melihat pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Pujian apakah yang hendak kita nyanyikan bagi Dia? Tentunya segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dikala kita menyadari kelemahan, pakailah itu untuk bersekutu dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jika kita menyadari akan kekuatan dan kemampuan kita, mari merendahkan hati menggunakannya untuk melayani Tuhan. Hiduplah sesuai jalan Allah yang sempurna dan senantiasalah mendengarkan sabdanya yang murni. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Berkenanlah Engkau Tuhan untuk senantiasa menyatakan sabda-Mu bagi kami dan jalan-Mu yang sempurna bagi kami, hingga kami senantiasa setia berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.